Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Iksan Al-Hafid dengan NPM 21131911013. Saya berasal dari Universitas Sangga Buana YPKP Bandung pada jurusan S1 Teknik Informatika angkatan 2019. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang terdapat pada Microsoft Visual Studio 2010. Mari kita klik. Setelah ini maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Di sini ada new project dan open project. New project ini project yang akan kita buat yang baru ya. Untuk open project kita bisa membuka project lama yang dahulu kita simpan, bisa kita buka di sini. Kita klik new project. Nah, di sini ada window form aplikasi. Kita pilih yang ini aja. Lalu di sini ada namanya, nama file project kita. Kita beri nama komponen studio. Komponen Visual Studio. Baik, kita oke. Lalu akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, form ini adalah suatu tempat untuk mendesain aplikasi yang akan dibuat sebelum kita ke program yang coding. Nah, di sini desain yang aplikasi yang akan kita buat, di sini juga bisa diganti namanya di properties di sebelah kanan. Nah, properties ini bagian yang untuk mengedit aplikasi yang kita buat di sini. Mulai dari nama datanya sampai ke desain warna teks dan font dan lain-lain. Nah, di sini namanya kita ganti jadi komponen Visual Studio. Baik, maka namanya juga akan menjadi komponen Visual Studio. Di sini juga kita bisa mengubah background dari form tadi. Kita bisa pilih sesuai selera kita. Kita pilih ini aja. Nah, di bagian toolbox ini, di bagian command control, sini ada pointer. Pointer itu adalah arah petunjuk untuk memilih komponen kontrol yang sedang didesain ya. Jadi kita bisa memilih komponen yang sedang kita desain pakai pointer ini. Lalu di sini ada button. Button itu bentuknya seperti ini ya. Button itu suatu tombol yang dapat ditekan. Kalau kita tekan tombol itu, maka akan terjadi suatu kejadian yang muncul hasilnya ya. Di sini juga button juga sama, bisa diganti namanya. Di sini lalu ada checkbox. Checkbox itu adalah untuk menampilkan kotak teks yang biasanya untuk mengatur suatu pilihan di dalam kolom teksnya. Misalnya di sini pria atau wanita. Misalnya di sini bisa jenis kelamin pria atau wanita ya. Lalu setelah itu ada checked box. Di situ fungsinya untuk menampilkan daftar item yang dapat digulung. Masing-masing item ada kotak checksnya. Tampilannya akan seperti ini. Lalu ada combo box. Combo box itu akan menampilkan item dalam bentuk text box. Biasanya di box ada tanda panah untuk mengatur suatu pilihan ya. Seperti ini tampilannya. Lalu di sini ada the time picker. The time picker itu suatu waktu ya yang dalam suatu aplikasi.
Di sini akan menampilkan daftar item yang digulung ya, masing-masing item ada kotak ceknya. Lalu ada label. Di sini label itu adalah teks. Nah, biasanya ini diberi untuk seperti jika di kartu identitas itu nama, mungkin nama, tanggal lahir, dan lain-lain. Di sini ada link label. Link label itu adalah suatu teks yang berisi link ya. Jika kita menuliskan suatu link di sini, maka ketika kita mengklik link itu akan tertuju suatu browsernya, langsung tertuju ke link itunya. Di sini lalu ada list box. List box ini adalah suatu daftar teks dan item gambar icon. Gambar seperti ini bisa diedit ya, gambar icon sama teksnya. Lalu ada list view. List view itu untuk menampilkan icon satu di antaranya, bisa teks saja, bisa teks dan icon, bisa iconnya bisa kecil, bisa besar. Nah, seperti ini ya. Lalu di setelah list view ada max text box. Di situ untuk menginput suatu kontrol ya, tapi inputannya harus cocok dengan format yang spesifik. Setelah itu ada mount calendar. Mount calendar itu secara grafikalnya sangat besar ya. Nah, ini untuk memilih suatu tanggal dan bulan dan tahun. Lalu setelah itu ada notify icon. Notify icon ini untuk menampilkan icon dalam daerah status notify atau pemberitahuan dari taskbar yang mewakili aplikasinya berjalan. Yang jika ada aplikasi berjalan di latar belakang, maka di sini akan memberitahunya kepada kita, kepada pengguna. Di sini ada numeric up down. Numeric up down itu satu angka ya. Jika kita ngeklik yang atasnya maka angkanya akan bertambah, dan jika ngeklik yang down yang bawah maka angkanya akan berkurang. Lalu ada picture box. Picture box ini menampilkan file gambar yang formatnya bisa JPG, GIF, WMF atau yang lainnya sebagai. Lalu di sini ada progress bar. Progress bar itu menunjukkan jalan proses sampai selesai ya. Biasanya seperti tampilan loading yang dalam suatu proses itu. Di sini seperti ini mungkin. Lalu ada radio button. Radio button ini tombol yang dapat berganti antara on atau off ya. Lalu di situ ada rich text box. Rich text box ini fungsinya menampilkan suatu teks tapi dengan format RTF. Lalu ada text box. Text box ini adalah teks yang bisa diubah saat programnya dijalankan. Jadi saat kita menjalankan programnya, teksnya bisa diubah. Lalu ada tooltip. Tooltip ini untuk menampilkan teks ketika pengguna menunjukkan suatu kontrol ya. Setelah tooltip ada tree-view. Tree-view itu suatu kumpulan hierarkikal dari objek node yang selalu berisi teks dengan tambahan kotak teks dan item. Setelah tree-view ada web browser atau browser web dalam satu kontrol ya, yang digunakan biasanya untuk navigasi halaman web HTML. Nah, segitu untuk command control. Lalu setelah itu ada container ya. Kita pilih pointer dulu untuk membloknya.
Kita hapus dulu supaya rapi. Di sini ada flow layout panel. Flow layout panel ini untuk menampilkan kontrol yang dimuat dalam baris atau kolom. Contohnya kalau di luar baris, maka kontrolnya berikutnya akan ditempatkan ke tiap-tiap baris ya. Tapi kalau sampai ruangannya penuh, maka berikutnya akan ditempatkan ke barisnya yang baru. Lalu ada group box. Group box itu untuk mengumpulkan kontrol kayak radio button tadi ya, semacamnya. Di sini ada panel. Panel itu tidak suatu kontrol yang tidak bisa diberi judul dan frame yang bisa digulung. Lalu ada split container. Split container ini memperbolehkan memindahkan suatu pemisah secara horizontal atau vertikal. Nah, ini seperti ini ya. Ada panel 1, ada panel 2. Nah, lalu ada tab control. Tab control ini untuk menyediakan halaman web untuk mengakses objek yang dikelompokkan secara efisien ya. Lalu ada tab layout panel. Tab layout panel ini untuk menampilkan kontrol yang dimuat dalam suatu grid. Setelah kontainer, di sini ada menus toolbar. Toolbar. Pointer seperti tadi sama aja. Lalu ada konteks menu trip. Konteks menu trip ini untuk menampilkan menu pop-up ketika mengeklik mouse klik kanan ini, maka akan ada suatu objek yang keluar. Jadi kontrol ini itu kalau kita mengeklik kanan, maka akan ada suatu pilihan lagi seperti itu lagi. Nah, lalu ada status strip. Status strip ini terletak di bawah form yang berguna untuk informasi keadaan aplikasi. Ketika kita munculkan ini, maka status strip ini akan menampilkan informasi keadaan yang ada di aplikasi itu ya. Lalu ada tool strip. Tool strip ini untuk menampilkan keunggulan tombol drop down dan tombol lainnya agar aplikasi dapat dikontrol. Setelah itu ada tool strip container. Tool strip container ini kontrol tool stripnya untuk seperti menempelkan pada titik form lagi. Menu toolbar. Nah, lalu setelah itu ada chart. Di chart ini akan dapat memasukkan suatu diagramnya, biasanya diagram lingkaran atau diagram batang atau yang lainnya. Tampilnya seperti ini ya. Terus diedit lagi. Nah, lalu ada binding navigator. Binding navigator ini untuk menyediakan antarmuka untuk melakukan navigasi sumber data, dan ada tombol yang memindahkan data, menghapus, menambah, menyimpan, dan lain-lain. Lalu ada binding sort. Binding sort ini untuk membungkus data form, menyediakan navigasi data. Nah, setelah itu ada data grid view. Data grid view ini untuk menampilkan sejumlah besar data yang hierarkikal, seperti data yang berukuran besar ya, yang data filenya berukuran besar akan ditampilkan melalui data grid view. Lalu setelah itu ada dataset. Dataset ini tempat untuk menampilkan data dan memori yang dibuat untuk memanggil, menyimpan, dan memanipulasi
manipulasi data. Di bagian data cuma segitu, lalu di sini ada di bagian komponen. Nah, di bagian komponen ini sama ada pointer, lalu ada background worker. Background worker ini untuk menjalankan suatu tugas secara asing dan ngasih pesan ke program utama ketika tugas selesai. Lalu ada directory entry. Directory entry ini untuk mewakili node dalam activity director. Nah, activity director ini adalah situs service yang menyediakan tampilan dari sumber terdistribusi seperti jaringan ya. Lalu ada directory searcher. Directory searcher. Di sini adalah untuk pencarian activity directory tadi ya. Di sini ada error provider. Error provider ini yang service yang menyediakan tampilan jika yang sumbernya ada yang error ya, akan ditampilkan melalui error provider ini ya, akan muncul di sini jika ada error. Lalu ada event log. Event log ini untuk menyediakan akses ke log event yang Windows ya. Lalu file system watcher. Nah, ini untuk memberi pesan kepada aplikasi ketika kita menambah file ya. Lalu ada help provider. Help provider ini untuk menampilkan help atau tolong ya jika kita menekan F1 ya, seperti tampilan di bawah ini. Ada image list. Image list ini sebagai penyimpanan gambar ya, yang bisa dimasukkan gambar. Lalu ada message queue. Nah, di sini untuk menyediakan komunikasi di antara aplikasi yang beda. Aplikasi satu dengan yang lainnya. Di sini ada performa counter. Nah, performa counter ini untuk menyediakan kontrol performa window. Di sini ada proses. Proses ini mengizinkan program untuk start proses ya. Lalu ada serial port. Serial port ini untuk mewakili port serial dan menyediakan metode untuk membaca, untuk menulis, untuk mengontrol ya. Lalu ada service controller. Service controller ini untuk mewakili service window. Lalu ada timer. Timer itu untuk mengeksekusi suatu kejadian ya. Nah, di komponen ada segitu. Lalu di bagian printing ada yang namanya page setup dialog. Page setup dialog ini berfungsi untuk mengatur seperti halaman yang akan dicetak, bisa ukuran kertas atau marginnya. Di sini ada print dialog. Print dialog ini adalah kotak yang dimana pengguna dapat mengatur atribut. Setelah itu ada print dokumen. Print dokumen ini mewakili output yang dikirim ke printer untuk menampilkan atau mencatat print preview. Di print preview ini akan ditampilkan melalui print dokumen. Nah, di sini ada print preview control. Print preview control ini untuk menampilkan dalam form ya, yang dalam aplikasi maksudnya. Lalu ada print preview dialog. Nah, di sini untuk menampilkan kotak dialog ya, tampilan objek print dokumen ketika dicetak. Jadi tampilan kotak dialog yang sudah dicetak oleh print dokumen tadi ini. Nah, di printing ada segitu. Lalu ada di dialogs. Di dialogs ini ada color dialogs. Color dialogs ini untuk menampilkan kotak dialogs untuk memilih warna ya. Di kotak dialognya bisa diganti warna.
Lalu di sini ada folder browser dialog. Nah, ini bisa digunakan untuk bisa digunakan oleh pengguna untuk memilih suatu folder ya. Di sini ada font dialog. Font dialog untuk mengatur font, sama atributnya ya. Lalu di sini ada open file dialog. Open file dialog ini yaitu kotak dialog yang akan menampilkan kotak dialog tapi dapat membuka aplikasi dan file ya. Lalu di sini ada save file dialog. Save file dialog ini untuk menyimpan file-file yang dialog ya. Nah, mungkin segitu untuk toolbox yang bisa digunakan pada form ini, pada tempat yang akan bisa kita buat suatu aplikasi. Nah, gimana cara menyimpan file dari Microsoft Visual Studio ini? Maka kita akan pergi ke file yang di atas ini. Lalu di sini ada save all. Nah, save all. Lalu di sini kita kasih nama yang sudah tadi dari awal ya. Lalu kita bisa menyimpannya di laptop kita atau di komputer kita. Lalu bisa kita sesuai keinginan kita ya. Misalnya di sini kita disimpan di tugas. Lalu kita masukkan program desktop. Di sini kita bisa menyampai di select folder ya. Nah, lalu di sini kita bisa save. Nah, data yang tadi kita buat yang sudah tersimpan di file komputer kita. Mungkin sekian dari video tutorial saya untuk menjelaskan komponen-komponen yang terdapat di Visual Studio. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang jelas atau yang kurang dimengerti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.